Di tengah maraknya perbankan konvensional yang semakin pesat, hadir di tengah masyarakat yang berharap akan menjadi sebuah perbankan dalam skup lokal yang berlandaskan syariah. BMT KS 068 didirikan pada bulan Januari 2006 di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit. Awal mula pendirian diprakarsai oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau Pinbuk Jakarta dengan melatih seorang calon pendamping lokal, yaitu Sahabat Irwansyah. Selesai pelatihan dan pendidikan selama kurang lebih 1 bulan di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Departemen Sosial Republik Indonesia yang berada di Jakarta Timur, pendamping mengajak Sahabat Supriyanto dan Sahabat Freddy untuk membentuk panitia persiapan pendirian BMT atau P3B. Tugas dari P3B mengundang dan mengajak beberapa orang agnia atau orang-orang yang kaya secara finansial untuk diberikan gambaran dan penjelasan. Juga disosialisasikan tentang rencana pendirian BMT sebagai lembaga keuangan mikro dengan pola syariah, dan pertemuan pertama pada bulan Oktober 2005 diadakan di rumah Sahabat Freddy NTSH. Pada saat pertemuan hadir kurang lebih 20 orang dengan memperoleh kesepakatan, yaitu siap mendukung berdirinya BMT. Dan berselang 2 minggu di bulan Oktober 2005 juga diadakan pertemuan kali yang kedua bertempat di kantor ICMI Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari hasil kesepakatan rapat yang kedua, para pendiri menanamkan simpanan pokok khusus atau simpoksus minimal 1 juta rupiah per orang. Akhirnya BMT memperoleh modal awal dari pendiri sebesar 50 juta rupiah. Di samping telah terbentuknya pendiri, pendamping juga mensosialisasikan program pendampingan masyarakat kepada tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan wilayah, antara lain camat, lurah, dan kepala desa, yang akan dilaksanakan program pendampingan masyarakat dari BMT. Pada bulan November 2005 diadakan pertemuan untuk memilih kepengurusan BMT, dan dari hasil musyawarah mufakat terpilihlah jajaran kepengurusan BMT KS 068 sebagai ketua, yaitu Bapak Haji Abdul Khalik LC MBA, Sekretaris Bapak Ahmad Junaidi SE, dan Bendahara Bapak Manu. Serta pada bulan November 2005 itu juga diseleksi beberapa orang calon pengelola. Dari hasil seleksi, 3 orang dianggap layak untuk mengelola BMT KS 068. Akhirnya pada bulan Desember 2005, dari 3 orang calon pengelola dilatih selama 3 minggu di Palangkaraya. Dari hasil pelatihan tersebut dioperasikan serta berdirilah BMT KS 068 pada tanggal 12 Januari tahun 2006 yang berkantor di alamat Jalan Insinyur Haji Juanda di sebuah toko kecil. Dari situlah para pengelola dan pendamping berusaha mengembangkan dan mengemban amanah untuk kemaslahatan perekonomian umat, khususnya ekonomi dengan pola syariah di Kota Sampit. Dengan berjalannya program pinjaman dan simpanan yang dikeluarkan oleh BMT KS 068 dengan melayani masyarakat usaha kecil semakin dikenal di masyarakat, maka BMT merekrut 2 orang pengelola pada bulan April 2006. Sehingga pengelola berjumlah 5 orang, sedangkan program pendampingan juga berjalan. Pada bulan pertama yaitu diadakan sosialisasi pembentukan kube, dan 2 bulan kemudian terbentuklah beberapa rumpun. Dalam perjalanan BMT KS 068 ingin menjadi sebuah lembaga yang kuat dan mandiri dan ingin dinaungi badan hukum, maka pada bulan Juni, tepatnya tanggal 24 Juni 2006, resmilah BMT KS 068 berbadan hukum koperasi yang diresmikan oleh Wakil Bupati Kotim Bapak Haji Amrullah Hadi, dan dihadiri pula oleh para anggota rumpun dan kepala-kepala dinas terkait. Setelah peresmian, namanya menjadi Lembaga Keuangan Islam Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Kube Sejahtera Unit 068, disingkat KJKS BMT KS 068, dengan badan hukum nomor 07 garis miring badan hukum garis miring 8.5 garis miring 2007.
Sejalan dengan perubahan BMT menjadi KJKS BMT KS Unit 068 pada tanggal 26 Agustus 2006 diadakan rapat luar biasa. Perubahan kepengurusan dan penambahan Dewan Syariah dengan susunan kepengurusan untuk periode 2006 sampai 2009, yaitu ketua dijabat oleh Dr. Andes Haji Gusti Muhammad Firdaus, Sekretaris Ahmad Junaidi SI, dan Bendahara Bapak Manu, sedangkan untuk Dewan Syariah, Ketua Dr. Andes Zainuddin, anggota Haji Abdul Khalik LC MBA, dan Bapak Niat Sugeng AMD. Setahun berjalan, KJKS BMT KS 068 pada akhir tahun 2006 yang dikelola oleh 5 orang pada saat rapat anggota tahunan tutup buku 2006 di Hotel and Resort Family dengan modal awal sekitar 50 juta rupiah. Ditambah dana program dampingan aset KJKS BMT KS 068 mencapai 964.791.432 rupiah. Memasuki tahun 2007, KJKS BMT KS 068 telah mengeluarkan beberapa produk simpanan, yaitu Simanis, simpanan untuk anak-anak, Simpedu, simpanan untuk umum, Sidika, yaitu simpanan pendidikan, Sihara, simpanan haji dan umroh, serta Simanja, yaitu simpanan Anda berjangka. Dan di samping produk simpanan KJKS BMT KS 068 dan pada bulan Juli 2007 telah melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya. Dan pada bulan Oktober mengeluarkan sertifikat simpanan khusus atau SSK bagi masyarakat umum, dan pada bulan Agustus 2007 KJKS BMT KS 068 telah mengadakan kerjasama atau MOU dengan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Deputi Perumahan Pembangunan Perumahan Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Dalam usianya yang kedua tahun ini, KJKS BMT KS 068 tidak lepas dari dukungan dan binaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi atau UKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kota Waringin Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara peserta rapat anggota tahunan yang saya hormati, kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Kota Waringin Timur mengucapkan selamat atas penyelenggaraan rapat anggota tahunan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Ta'mil Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Unit 068 Sampit. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi kepada koperasi Bapak Ibu sekalian bahwa catatan yang ada di kami bahwa koperasi ini telah mencapai peningkatan sebagai berikut. Pertama, dalam kurun waktu tahun 2007 tadi, koperasi ini telah membuka cabangnya di Kecamatan Parenggian. Kemudian aset koperasi ini sebesar 2,9 miliar dengan disalurkan kepada usaha-usaha atau usahanya yang beredar, nilainya sebesar 13 miliar. Kemudian menurut catatan kami, salah satu koperasi yang terbesar anggotanya adalah koperasi Bapak Ibu, yaitu sebesar 1.500 orang yang terdiri dari anggota plus calon anggota yang akan ditetapkan jadi anggota. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anggota koperasi dan pengurus koperasi yang saya hormati,
Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagaimana namanya adalah koperasi yang berdasarkan hukum syariah dan praktisnya melakukan transaksi dengan saling percaya dan bagi hasil. Dengan praktis yang begini, banyak masyarakat akan meyakini bahwa koperasi yang berdasarkan hukum syariah ini dapat menguntungkan dan dapat mensejahterakan masyarakat. Dan salah satu contoh yang kita dapat di media bahwa usaha-usaha yang berdasarkan syariah di Malaysia sudah dimanfaatkan bukan hanya yang muslim, akan tapi non-muslim juga ikut sebagai nasabah, antara lain nasabah bank di Malaysia. Bapak-bapak, ibu sekalian, di Kabupaten Kota Waringin Timur, sebagaimana kita ketahui, ada praktek-praktek peminjaman uang atau rentenir yang ribawi. Kami melihat ini tidak sejalan dengan upaya menumbuh kembangkan usaha kecil menengah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, dengan adanya keberadaan koperasi yang berdasarkan hukum syariah ini, yang prakteknya saling percaya dan bagi hasil, saya yakin pada suatu saat nanti masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur akan beralih menjadi nasabah koperasi jasa keuangan syariah, termasuk koperasi milik kita yang kita cintai ini. Saya berharap pada suatu saat nanti berkembangnya usaha kecil menengah di Kabupaten Kota Waringin Timur ini itu atas prestasi yang dilaksanakan yang timbul dari koperasi jasa keuangan syariah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan penguatan program rumpun atau KUBE tidak lepas juga dari binaan dan koordinasi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, sehingga menghasilkan kelompok-kelompok yang berkualitas dalam pengembangan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur menyampaikan ucapan selamat kepada LKM BNT Kube Sejahtera yang kesempatan ini juga telah mengadakan rapat anggota tahunan untuk tahun yang kedua. Ini berarti LKM BNT Kube Sejahtera unit 068 Kecamatan Montebaro Ketapang telah memasuki usia 2 tahun. Banyak hal yang telah dilakukan oleh LKM BNT Kube Sejahtera di dalam membantu sesama umat, terutama di dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan, dan kami selaku pembina LKM BNT Kube Sejahtera menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi selama ini di dalam kita bersama-sama menangani persoalan yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Kemudian apa yang telah dilakukan ini terkait dengan pembinaan terhadap kelompok-kelompok usaha bersama
yang tahun ini LKMBNT telah mencoba memberikan sesuatu yang terbaik kepada kelompok-kelompok usaha bersama yang dinilai baik berdasarkan beberapa kriteria yang telah dilakukan. Nah, ini kita harapkan bisa menjadi pemacu semangat teman-teman pengurus kube-kube yang lain, supaya mereka bisa saling berlomba-lomba untuk memajukan usaha masing-masing sesuai dengan bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota kube itu sendiri, dengan harapan bisa memberi hasil yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan keluarga mereka masing-masing. Adapun beberapa kriteria yang digunakan di dalam memberikan penilaian kepada kube berprestasi yang dilakukan oleh LKMBNT Kube Sejahtera, ini dapat dilihat dari bagaimana partisipasi mereka di dalam kelompok, di dalam sama-sama mengatasi persoalan-persoalan kelompok. Kemudian bagaimana kemampuan kelompok itu sendiri di dalam mengelola dana pembiayaan yang diberikan oleh LKMBNT Kube Sejahtera. Di samping itu, bagaimana ketepatan waktu mereka di dalam mengembalikan dana-dana pembiayaan dari hasil usaha yang telah dilakukan. Sehingga juga di sini bisa dilihat bagaimana tingkat partisipasi anggota kube di dalam melakukan kegiatan-kegiatan kelompok, dan juga bagaimana mereka bisa menyisihkan sebagian dari hasil usahanya sebagai iuran IKS, iuran kesejahteraan sosial, yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi anggota kube itu sendiri maupun bagi anggota atau warga masyarakat lain yang sekiranya bisa memerlukan dana-dana yang terkait dengan dana-dana sosial yang bisa dilakukan atau ditangani oleh LKMBNT Kube Sejahtera. Jadi di sini kelompok dengan IKS ini bukan hanya membantu sesama anggota mereka, tetapi juga bisa membantu anggota orang lain yang di luar anggota kelompok. Nah, tapi inilah harapan-harapan kita ke depan, bahwa hal-hal semacam ini bisa semakin meningkat lagi dilakukan oleh LKMBNT Kube Sejahtera, terutama di dalam kita menggerakkan warga-warga masyarakat kita yang memang sampai saat ini untuk Kabupaten Kota Waringin Timur masih banyak yang kurang beruntung karena berbagai persoalan, terutama terkait dengan yang namanya kemiskinan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua, dan sekali lagi kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi LKMBNT Kube Sejahtera yang di dalam kurun waktu 2 tahun ini ternyata telah banyak berbuat untuk membantu sesama, yang mana persoalan ini tentunya juga menjadi tantangan ke depan, karena ini akan terus dilakukan dan akan dikembangkan dengan berbagai strategi, sehingga dari RAT ini kita harapkan nanti akan ada masukan-masukan, ada pendapat-pendapat dari peserta RAT yang sekiranya itu bisa dimanfaatkan di dalam rangka mengembangkan berbagai macam kegiatan di dalam rangka kita membantu sesama manusia, terutama berkaitan dengan bagaimana memberdayakan masyarakat untuk memperoleh tingkat kehidupan yang lebih layak dan lebih sejahtera sesuai dengan harkat manusia itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat kepada LKMBNT Kube Sejahtera, selamat kepada peserta RAT, untuk mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan apa yang kita lakukan ini benar-benar untuk kemaslahatan umat. Mungkin itu, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan pada rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2007 ini, alhamdulillah KJKS BMT KS 068 telah mencapai aset sebesar 2.308.967 rupiah atau 100,37%, perbandingan dengan aset pada akhir tahun 2006 dengan perputaran usaha sebesar 13 miliar rupiah. Marilah kita berdoa, semoga lembaga KJKS BMT KS 068 bisa mandiri, profesional, amanah dalam melaksanakan kewajiban pengemban tugas untuk menguatkan ekonomi masyarakat kecil melalui pola syariah di Kabupaten Kota Waringin Timur khususnya, dan keinginan kita bisa terwujud sampai ke tingkat nasional.